Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Penerapan ketiga pada perusahaan merupakan langkah yang sangat penting untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan pada setiap proses pekerjaan. Maka dari itu, kami dari mahasiswa Teknik Industri Universitas Teknologi Digital akan sedikit memaparkan pelaksanaan penerapan K3 pada perusahaan, yaitu pada PT Dwi Tama Mulia Persada. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas C223, angkatan 2023, ada Yosef Muhammad Adriansa dengan MPM 203-23049, Peter Laurentius Lumban Raja dengan MPM 203-23051, Repino Piaranti dengan MPM 203-23052, Melisa Saraswati dengan NPM 203-23054. Saya pribadi Ujang Koswara dengan NPM 203-23063, dan yang terakhir Siti Nur Hasanah dengan NPM 203-23064. Baik, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pelaksanaan penerapan K3 pada perusahaan PT Dwi Tama, sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih penerapan K3 itu. Penerapan K3 merupakan langkah preventif yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. K3 juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Beberapa bentuk penerapan K3 meliputi pelatihan keselamatan kerja, simulasi keadaan darurat, penggunaan alat pelindungan diri atau APD, dan persiapan sistem manajemen keselamatan kerja yang berkelanjutan. Dalam konteks dunia industri saat ini, K3 hanya menjadi kewajiban legal, tetapi juga bagian penting dari nilai perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan ya. PT Dwi Tama Mulia Persada adalah perusahaan swasta nasional yang memfokuskan kegiatan bisnisnya dalam menawarkan berbagai solusi dan penyelesaian masalah maupun kendala yang dihadapi oleh banyak bidang industri. Kegiatan usaha pada PT Dwi Tama Mulia Persada mencakup pembuatan dan perbaikan rotating parts, pembuatan komponen presisi, pembuatan dan perbaikan babit bearing, perbaikan unit pompa, dan perbaikan turbin. Nah, berikut adalah profilnya, video profilnya, dan beberapa parts yang dikerjakan oleh PT Dwi Tama Mulia Persada. Ada di sebelah kanan. Oke, yang selanjutnya ada penerapan program K3 pada PT Dwi Tama Mulia Persada. Penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja di PT Dwi Tama Mulia Persada belum berjalan secara sistematis dan terstruktur. Perusahaan tidak memiliki tenaga profesional atau divisi khusus yang memiliki K3 secara penuh, sehingga kegiatan yang dilakukan masih bersifat insidental seperti pelatihan APAR dan simulasi evakuasi darurat menjelang audit atau inspeksi eksternal. Kondisi ini menyebabkan penerapan K3 tidak menyeluruh dan tidak merata di semua unit kerja. Tidak ada prosedur operasional tetap menjadi kelemahan utama yang memengaruhi efektivitas program keselamatan. Mengingat lingkungan kerja yang berisiko tinggi, perusahaan seharusnya mulai membangun sistem manajemen K3 yang lebih terarah dan berkelanjutan. Berikutnya juga ada tingkat kecelakaan kerja pada PT Dwi Tama Mulia Persada. Tingkat risiko tinggi, banyak pekerja melibatkan mesin berat dan aktivitas berbahaya seperti pengelasan dan pemotongan logam. Jenis insiden yang terjadi seperti luka gores, terkena gram logam, dan percikan api saat proses kerja. Sejauh ini belum ada terjadi kecelakaan kerja yang bersifat fatal, tetapi insiden ringan menunjukkan masih lemahnya pencegahan. Upaya peningkatan K3 perlu dilakukan untuk mencegah kecelakaan yang lebih serius. Yang selanjutnya ada penyediaan penggunaan alat pelindung diri atau biasa disebut APD
Nah, perusahaan ini menyediakan APD lengkap dan sesuai jenis pekerjaan, mulai dari helm proyek, kacamata pelindung, sarung tangan, alat pendekat, earplug, dan juga earmuff. Namun, di perusahaan ini terdapat kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran penggunaan oleh pekerja yang menganggap bahwa APD itu kurang nyaman. Oleh karena itu, selain penyediaan APD, perusahaan juga perlu memperkuat edukasi dan pengawasan agar pemakaian APD menjadi kebiasaan yang konsisten. Nah, ada juga dampak penerapan K3. Ada dampak positif awal, yaitu karyawan lebih tertib dan berhati-hati setelah pelatihan K3. Yang kedua, penggunaan APD meningkat, dan yang terakhir adalah insiden kecil mulai berkurang. Adapun catatannya, yaitu budaya kerja aman perlu ditingkatkan, diperlukan program K3 yang terencana dan konsisten, serta peningkatan kesadaran diri pada seluruh karyawan mengenai peraturan K3. Nah, kemudian setelah mengetahui kondisi penetapan K3 di perusahaan, sekarang mari kita bahas tantangan dan kendala utama yang dihadapi, baik dari sisi sistem maupun praktik di lapangan. Masih banyak hambatan yang mempengaruhi efektivitas keselamatan kerja. Tantangan utamanya yaitu belum ada petugas atau ahli K3 yang kompeten, belum programnya insidental dan tidak terkoordinasi, peringatan terhadap karyawan pun mengenai peraturan K3 belum stabil. Nah, masalah kerja lama kurang peduli tentang keselamatan kerja, pengawasan yang lemah, dan APD pun sering diadakan. Nah, siswa magang pun atau PKL kurang serius dan beresiko tinggi akibat kecelakaan kerja. Kemudian selanjutnya ada rencana atau planning ke depannya perusahaan. Nah, untuk meningkatkan efektivitas penerapan K3, PT Dwi Tama Mulya Persada merancang langkah strategis yang lebih terarah dan terstruktur. Langkah strategisnya yaitu menugaskan atau merekrut petugas ahli di bidang K3 yang profesional. Terus menyusun SOP yang jelas dan pelatihan secara rutin. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan langsung di terakhir, pengeksperaan atau peninjauan terhadap audit pada seluruh aktivitas perusahaan. Melalui langkah ini, perusahaan menargetkan terbentuknya bidang lebih aman, disiplin, dan sadar akan pentingnya keselamatan kerja dalam setiap aktivitas operasionalnya. Baik, kesimpulan dari penelitian yang kami teliti yaitu pada PT Dwi Tama Mulya Persada, pada penerapan K3 di PT Dwi Tama Mulya Persada itu menunjukkan awal komitmen yang positif, terutama melalui penyediaan APD dan pelatihan dasar keselamatan kerja. Namun, di PT Dwi Tama Mulya Persada ini secara keseluruhan program K3-nya itu masih berjalan secara reaktif dan belum dikelola dalam sistematis manajemen yang terstruktur, dikarenakan belum adanya petugas atau tim khusus kegiatan seperti pelatihan APAR dan simulasi darurat. Masih bersifat insidental dan tidak terjadwal secara rutin. Jadi ketika ada penelitian atau simulasi APAR atau simulasi kebakaran, itu hanya dilakukan oleh seluruh karyawan ketika ada audit atau ada diterapkan. Lalu tingkat kecelakaan di PT Dwi Tama Mulya Persada ini masih rendah dan belum ada misalnya dari insiden ringan cukup sering terjadi, menandakan pengendalian resiko belum optimal. Meskipun APD tersedia dengan baik, kurangnya kesadaran dan pengawasan. Untuk itu, perusahaan perlu memperkuat manajemen K3-nya. Mungkin meningkatkan pelatihan seperti dan membangun budaya kerja yang lebih aman dan disiplin. Jadi, biar karyawan itu lebih terinspirasi dan lebih terbiasa untuk peraturan K3 di perusahaan, tidak melalaikan. Jadi bisa lebih setiap hari diingatkan dan juga lebih dilatih dan siap tanggap darurat. Di sini juga ada rekomendasi peningkatan penerapan K3. Untuk yang pertama itu rekrut petugas profesional. Kenapa harus merekrut
petugas profesional, yaitu agar penerapan K3 lebih terstruktur dan terpantau untuk perusahaan lebih ke depannya. Yang kedua, susun sistem manajemen K3 tertulis. Yang dimaksud dengan tersusun ini yang tertulis, kebijakan, panduan kerja yang aman, dan prosedur tanggap darurat yang terstrategis dan terjalin setiap bulannya atau setiap minggunya. Lalu yang ketiga yaitu ada SOP dan pelatihan rutin. SOP untuk pekerjaan dan pelatihan berguna untuk seluruh pekerjaan termasuk ada PTL agar tidak terjadi kecelakaan dan sesuai SOP peraturannya. Yang keempat itu ada edukasi dan kesadaran karyawan. Sosialisasi intensif agar seluruh karyawan sadar akan kesalahan resiko tertentu bertanggung jawab pada K3. Yang kelima yaitu ada pengawasan dan evaluasi berkala. Pastikan kepatuhan di lapangan dan identifikasi kelemahan sistem. Jadi secara tidak langsung memantau atau mengevaluasi setiap pekerjaan, setiap konsisten penerapan K3-nya, mau itu pelatihan maupun akan kejadian hal-hal tertentu di hari tertentu. Karena ada reward atau punishment K3 untuk seluruh karyawan berhak mendapatkan apresiasi ketika dia proses semua aturan K3 dia menjalani, dan ada juga punishment untuk yang selalu melanggar dan tidak mematuhi K3, perlu diberi SP1 atau teguran, baik itu pelanggaran bagi itu karyawan biasa ataupun karyawan yang sudah. Yang ketujuh yaitu ada sediakan APD yang nyaman dan ergonomis. Jadi di sini agar pekerja nyaman, betah, tidak enggan menggunakan APD, tidak melalaikan, juga lebih ke kesadaran diri, tidak harus diingatkan karena akan menjadi kebiasaan setiap pekerja. Keempat yaitu ini sangat penting. Tanamkan nilai kesadaran atau keselamatan sebagai bagian dari identitas perusahaan. Jadi perusahaan ini ketika K3-nya bagus, otomatis karyawannya juga tidak akan melalaikan dan akan selalu ingat terhadap peraturan K3. Oke, baik teman-teman, setelah kita menganalisis, mengidentifikasi, dan juga memaparkan apa yang sudah kita teliti, mungkin sedikit kesimpulannya yaitu perusahaan itu sudah menerapkan K3 karena mungkin ya K3 juga sudah ada undang-undangnya, makanya wajib. Maka sudah tidak asing dari setiap perusahaan pasti menerapkan K3. Cuman kendalanya dari PT ini adalah kelalaian untuk karyawannya terlalu melalaikan karena tingkat kecelakaan belum ada kecelakaan yang serius, makanya masih melalaikan seperti itu. Mungkin menurut teman-teman bagaimana untuk rekomendasi setelah kita paparkan semuanya itu, adakah hal-hal yang ingin didiskusikan mengenai penerapan K3 pada PT Dwi Tama Mulia Persada ini? Boleh? Ya. Kan tadi teh dengan ngadain rekrutmen petugas ahli K3 ya kan rencana tadi tuh mereka teh akan mengadakan rekrutmen petugas K3. Nah, tapi dengan mengadakan rekrutmen petugas K3 itu teh emang bisa dapat menyelesaikan masalah utama yang emang kendala dan tantangan di sana tuh kurang sadaran dari karyawannya, apalagi karyawan yang udah lama gitu. Apakah efektif? Terep itu tadi kan nanya dengan adanya merekrut ahli K3 emang bakal terinfrastruktur bakar benar kan, itu karena kan kesadaran diri, otomatis kan karyawan lama atau karyawan barunya emang itu bakal benar gitu kan maksudnya. Kan emang dengan kemarin karena nggak ada orang K3, makanya kesadaran diri dari karyawannya tuh kurang gitu. Tapi apakah dengan adanya orang K3 tersebut bisa menyelesaikan tantangan mereka itu? Sedangkan kan kalau masalah kesadaran diri mah itu balik ke diri masing-masing gitu. Walaupun misalkan ada punishment dan reward juga, kalau misalkan punishmentnya cuma sekedar teguran lah kan itu juga berpengaruh gitu. Untuk perekrutan ahli K3 bisa saja
mungkin ternetralisir ya dari karyawan tetapnya, dari karyawan lama ataupun karyawan baru. Otomatisnya untuk karyawan yang magang ataupun karyawan yang PKL. Karena apa? Itu kan balik lagi kesadaran diri. Bisa saja dari ahli ketiganya lebih kayak penerapan entah dari secara kecerdasan emosionalnya, dari sifatnya, perilakunya, entah dari tingkah atau mengajarkan arah-arah ketiga lebih ke kepribadian, lalu ke diri sendiri dulu, lalu ke untuk perusahaan. Karena apa? Ruginya mereka juga akan merugikan ke perusahaan. Lalu ruginya perusahaan juga akan merugikan ke karyawan tersebut. Karena apa? Bisa jadi saja mungkin dari ruginya perusahaan nih karena ketiganya tercap tidak bagus meskipun sudah ada petugas ketiganya, karena mungkin mereka petugas ketiganya juga menilai dari perusahaan, dari sisi karyawannya juga mungkin karena dari kesadarannya, karena mereka juga bisa mendapatkan bukan sekedar hanya peraturan atau peringatan punishment, tapi bisa juga di SP gitu, karena itu juga mempengaruhi ke kontrak kerjanya. Mungkin dengan SP itu jadi kontrak kerjanya akan lebih sedikit, merugikan juga kepada merekanya. Jadi merekanya juga akan kesadaran diri tidak akan mengulangi hal seperti itu, dan akan juga lebih percaya diri dan lebih sadar diri untuk menerapkan ketiga, apalagi untuk menerapkan APD di setiap pekerjaan, tidak melalaikan, dan juga akan lebih profesional dalam setiap pekerjaan gitu. Apalagi karyawan yang lama akan menjadi contoh untuk karyawan yang anak-anak seperti magang, anak-anak yang PKL, agar tidak melalaikan APD di perusahaan. Apalagi yang suka bercanda gitu akan dikurangi. Karena apa? Akan rugi juga ke mereka. Pekerjaan tidak selesai, laporan untuk ke sekolah tidak ternetralisir, dan pekerjaannya juga meskipun diawasi tapi mereka juga akan segan gitu oleh pihak perusahaan ataupun ahli ketiganya. Gitu. Oke, setelah tadi diskusi ya, saya izin membulatkan dan juga sedikit menambahkan. Mungkin ya benar, dengan adanya ahli profesional ketiga kan otomatis mau tidak mau semuanya harus tunduk dan mematuhi apa itu ketiga, karena mau gimana pun ya itu pun demi keselamatan semua, demi semuanya berlancar gitu. Walaupun memang ya kenyataannya sekarang belum terjadi kecelakaan yang menimbulkan parah lah gitu kayak korban jiwa dan lain-lain, tapi K3 itu bukan hanya untuk setelah kecelakaan, tapi mencegah juga gitu, karena kan kita tidak mau adanya hal tersebut begitu. Juga pun dengan adanya orang ketiga yang profesional ini otomatis sudah sertifikat ya, udah pelatihan dan lain-lain yang udah paham lah, otomatis akan terbentuknya budaya kesadaran gitu. Memang tidak akan mudah, tapi sedikit demi sedikit pasti akan terbentuk budaya kesadaran akan pentingnya ketiga di perusahaan tersebut. Seperti itu. Sok atuh Siti. Oke, ayah Riti speaker jawab tambahannya ke Ujeng. Cenah generasi Gen Z mah moal nurut horekan. Tong gawe. Generasi Gen Z suka-suka. Cenah mun bae mun hese keluar we resign. Capek. Tapi tong nangkap tangan ke keun bae ter.
Besok ada yang mau menyampaikan pendapatnya, Sob? Siti. Izin menjawab ya. Dari penelitian kemarin yang saya lihat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ika kemarin, tentang karyawan yang acuh gitu terhadap pemakaian APD. Nah, sebenarnya kan dari poster-poster juga sudah tersedia gitu ya. Terus karena emang nggak ada dorongan buat bahwa si APD itu penting, jadi si karyawannya tuh acuh gitu akan kesadaran pemakaian si alat pelindung diri itu. Izin yang saya lihat juga. Siti udah? Izin menambahkan yang saya lihat juga kemarin kenapa acuh gitu ya, APD ada, Airmaf ada, helm proyek ada, kenapa cuman nggak dipakai cuman beberapa. Terus yang saya lihat juga cuman beberapa yang pakai itu kayak pakai apa sih, kayak buat ngelas gitu, kiwan ini kayak buat ngelas gitu cuman beberapa. Nah itu tadi mungkin karena acuh nggak acuh kan meren, pasti pikirannya karena nggak ada ahli K3 ini, jadi kayak ya udah weh, dipakai mau dipakai juga tetap aja, karena itu tuh buruknya perusahaan itu jadi kayak udah jadi kebiasaan, mau ada atasan atau mau lagi bekerja atau enggak, APD-nya itu up jarang dipakai gitu. Jadi dipakai itu karena semaunya, karena memang ada audit atau mungkin ada direktur utamanya. Jadi ketika kalau nggak ada, mereka nggak dipakai. Terus juga dilihat kenapa tidak dipakai. Benar tadi kata Siti, Bu Ika yang udah bilang, mereka juga dari kesadarannya. Terus yang kebanyakan yang tidak memakai atau yang acuh itu biasanya anak-anak PKL atau magang, mereka acuh nggak acuh meskipun udah sering dikasih tahu gitu ya, dikasih tahu pakai APD-nya, mungkin sudah diperingati pakai APD-nya, pakai alat ininya untuk melindungi dirinya, mungkin mereka juga dengar dan tahu, tapi mereka juga sesekali oh iya mungkin bisa dibilang pakai APD itu ribet, tapi itu juga untuk keselamatan gitu ya. Mereka juga kadang mengabaikan, kadang juga mendengarkan, mungkin mendengarkan ketika ada audit atau ada orang-orang tertentu karena mereka juga segan, mereka tidak memakai juga mungkin karena mereka merasa ribet gitu ya pakai APD, dan tidak memakai itu karena ya udah sudah terbiasa, karena pekerjaan mereka, karena departemen mereka mungkin pekerjaannya tidak berat, tapi APD itu mau pekerjaannya berat atau tidak, jika di lingkungan yang berada di lingkungan pekerjaan yang berat, contohnya di PT Dwi Mulia Persada itu kan mesin semua gitu ya, mau nggak mau harus pakai APD. Karena apa? Karena bersentuhan dengan listrik, dengan besi, dengan juga elasan, itu juga bisa mengakibatkan kecelakaan kerja ringan maupun berat. Jadi mereka itu akan melalaikan atau tidak sadar karena dirinya sendiri, mungkin karena memang itu tadi, karena melihat sitkonnya dan keterbiasaan mereka untuk memakai dan tidak memakai. Paling seperti itu. Oke, izin menambahkan dan membulatkan mungkin sambil menerapkan. Ya pokoknya izin menambahkan dan membulatkan. Oke, tadi kan mungkin tadi kan udah dibilang bahwa apakah itu dari atasannya atau memang pegawainya yang acuh tak. Kalau dibilang dari atasannya itu tidak dari atasannya ya. Cuman karena kemarin juga kan pas kita kunjungan disebutkan juga oleh Ibu bahwa memang sudah kita adakan pelatihan dan lain-lain, tapi tetap tidak diterapkan oleh pegawainya gitu. Jadinya memang perlu sekali tindakan yang tegas akan hal-hal K3 ini. Makanya yang tadi yang poin pertama, diskusi yang pertama, adanya perekrutan profesional K3 itu benar-benar sangat penting sekali. Karena pasti rekomendasi-rekomendasi yang kita berikan, yang kita bisa berikan kepada perusahaan itu dari awalnya dari perekrutan tenaga ahli K3. Jadi otomatis rekomendasi-rekomendasi yang selainnya pasti akan berjalan walaupun memang tidak akan sesingkat itu. Kayak gitu.
Oke, baik teman-teman semua. Mungkin cukup dulu sekian untuk pemaparan pelaksanaan penerapan K3 pada perusahaan, yaitu pada PT Dwi Tama Mulia Persada. Seperti kesimpulan bahwa memang PT tersebut sudah menerapkan K3 dan sudah alat-alat K3-nya juga sudah lengkap, cuman kurangnya kesadaran dari para karyawannya. Untuk rekomendasi-rekomendasinya sudah kami sampaikan sebelumnya. Semoga rekomendasi yang kami berikan bermanfaat dan bisa diterapkan supaya kurangnya atau bisa mengurangi kecelakaan-kecelakaan yang mungkin saja bisa terjadi di masa depan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau pemaparan yang kurang jelas ya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.